Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional tahun 2022, Persatuan Wartawan Indonesia Perwakilan Kabupaten Pasir menggelar talk show refleksi 1 tahun kepemimpinan Bupati Pasir, Dr. Fahmi Fadli dan Wakil Bupati Pasir, Syarifah Masita Assegaf. Dipandu Anas Abdul Qadir, kegiatan yang berlangsung di Kedai Inspirasi, Sekretariat PWI Kabupaten Pasir, menghadirkan narasumber Sekretaris DPC PKB Pasir Zulfikar Yusliskatin, politikus Partai Demokrat Hendrawan Putra, akademisi Stiperk Muhammadiyah Tanah Grogot, Umar Batong dan Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pasir, Isnani Yanuardi. Dalam talk show yang didukung sejumlah media massa tersebut juga dihadiri Majelis Daerah Kahmi Pasir, Ketua IKPMII Pasir Muksin, Ketua HMI Cabang Pasir Liansari, Ketua PCPMII Pasir Amirat Zakirah dan Ketua PCIMM Pasir Andri Rifandi. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih. Semoga kita semua dilancarkan rezekinya. Malam hari ini kita didukung oleh beberapa media massa, cetak maupun online. Pertama, Koran Kaltim, Tribun Kaltim, Kaltim Pos, Sorot Online, Nomor 1 Kaltim, FIFA Borneo, helloborneo.com, dan sebagainya. Dalam 1 tahun terakhir ini, apa saja yang telah dilakukan oleh Bapak Bupati kita dan Ibu Haja Syarifah? Mas Umar, mungkin saya sedikit ngobrol dengan para pengamat sekaligus akademisi. Berapa sih Pak poin untuk pemerintahan kita kali ini? Poin ya Mas ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, langsung pada konteks angka numerik yang harus kita berikan pada pemerintah atau bupati kita saat ini, ya tentu agak sulit kemudian. Jadi saya awali dulu dengan pemaparan supaya kita tidak kemudian rancu dalam menyikapinya. Jangan sampai kemudian nanti masyarakat kita di Kabupaten Pasir secara umum, karena tentu kita berada pada lapisan-lapisan tertentu yang tidak semuanya sama, seperti heterogenitas. Nah, jangan sampai kemudian saya menyebutkan angka lalu kemudian diinterpretasikan karena boleh jadi ada yang memaknai bahwa langsung saja Mas, poinnya dulu kita 1 sampai 10 berikan 1 sampai 9 program, lalu kemudian sudah setahun berjalan dan tidak banyak yang terrealisasi. Tapi kan tentu butuh waktu yang panjang. Nah, kalau sampai saat ini karena baru setahun dan butuh waktu yang panjang, ya mungkin sekitar ya 60 karena ini poin 60 dari akademis kita, ya, tepuk tangan buat kita semua ya. Bisa meningkat. 60, tidak tahu saya, pasti banyak alasan ya. Memberikan angka 60 pasti banyak penilaian tersendiri dari akademisi. Apa sih yang jadi soal kenapa dikasih sampai nilai 60? Kan kita tahu banyak program yang sudah berjalan, infrastruktur jalan, segala macam jalan. Pertanian hari ini sudah, angan-angannya sudah RKPD 2023 mau sektor kepertanian menjadi fokus. Bagaimana? Ya, baik. Ini kalau pertanyaannya berat kayak gini ya. Kenapa kemudian saya memberikan poin 60? Ya, karena ini baru tahun pertama. Panjang hari-hari yang harus kita lalui. Kemudian 9 program prioritas yang kemudian dijanjikan ketika melakukan kampanye terdahulu menjadi janji politik buat masyarakat di Kabupaten Pasir. Sekali lagi butuh waktu untuk merepresentasikan semua itu. Ketika hari ini mungkin sudah bisa teraktualisasi dalam konteks program yang tentu di hari ini, malam hari ini kita hasilkan bersama. Yang realnya apa, kenapa bisa seperti itu? Yang pasti poin 60 itu karena perencanaan adalah bagian dari perencanaan yang baik, adalah proses dari kegiatan untuk implementasi yang baik. Setidaknya kan Kabupaten Pasir sudah melakukan RPJMD, sudah tertuang di dalam program-program tersebut. Nah, 40 kemudian ke depan adalah realisasi program tersebut. Adapun sebagian kecil ya mungkin 10% dari itu mungkin sebagian sudah terrealisasi. Tetapi kan masih ada 40 ke depan yang butuh waktu untuk realisasi. Selanjutnya dari Mas Zulfikar menanggapi pernyataan dari akademisi kita, angkanya 60 sebagai partai pengusung, masa segitu saja sih? Pasti banyak data-data yang perlu ditampilkan dan perlu diketahui oleh masyarakat kita. Apa saja sih yang sudah dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Pasir?
Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih. Semoga kita semua dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini nggak ada selo dulu ya caranya. Langsung aja. Jadi langsung. Kalau akademisi bicara seperti itu, saya pikir itu objektif ya. Karena kalau saya yang akan menanggapi penilaian, saya pikir itu agak lebih subjektif nanti sifatnya. Jadi sah-sah saja, bahkan dari politisi lain atau bahkan dari akademisi, pengamat akademik itu menilai dari capaian pemerintah hari ini itu sampai pada 60%. Kalau dikasih angka 1 sampai 10, angka 1 sampai 10 ada di angka 6. Saya pikir itu sangat terbilang baik. Kenapa? Karena bukan juga saya yang punya legitimasi untuk memberikan penilaian, karena yang menilai adalah beliau dari sisi kacamata akademik. Saya pikir itu sah-sah saja, sah-sah saja, dan saya tidak membantah atas penilaian itu. Oh, berarti setuju atas pernyataan dari sepakat ya? Iya. Pemirsa, malam hari ini kita mengangkat tema refleksi 1 tahun Fahmi Masita Pasirmas. Di dalam kata tanda petik kami adalah Pasirmas, ada tanda tanya dan ada tanda petik. Tentunya ini masih menjadi pertanyaan dan apa saja yang perlu dilakukan untuk kedepannya. Saya berikan tanggapan kepada Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasir untuk memberikan tanggapan berkaitan dengan refleksi 1 tahun kepemimpinan Bupati kita. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih. Semoga kita semua dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara seperti tema yang ada refleksi 1 tahun Fahmi Masita Pasirmas, tanda tanya terus ada tanda petik, harus kita jujur, kita harus juga sepakat bahwa Pasirmas ini baru berlangsung melaksanakan visi misi dia pada tahun 2022 ini, ketika anggaran disahkan pada 3 bulan sebelum masa anggaran berakhir, yaitu pada bulan September 2021 kemarin. Jadi Bapak Fahmi dan Masita dalam 1 tahun kemarin sejak disumpah jabatannya di bulan Februari 2021 sampai dengan Desember itu melaksanakan program Bupati yang terdahulu. Jadi untuk melaksanakan program Pasirmas yang masuk dalam Segala Provinsi yang sudah ada di dalam RPJMD kita yang sudah kita paripurnakan, beliau akan menjalankan dari Januari 2022 ini sampai dengan Desember 2022. Jadi kalau kita bicara refleksi dia 1 tahun, ya 1 tahun kemarin beliau masih menjalankan tadi program-program Bupati yang terdahulu yang memang notabene bahwa partai pengusungnya juga hampir sama, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Golongan Karya. Tetapi untuk masukkan visi misi Pasirmasnya ini akan berlangsung di tahun 2022 yang sekarang baru berjalan 2 bulan, yaitu Februari dan Maret. Nah, di dalam anggaran tahun 2022 memang kemungkinan signifikan peningkatan trennya itu meningkat jauh dari anggaran tahun 2021. Nanti kita akan jabarkan lebih panjang tentang bagaimana Pak, sebagai partai oposisi, saya minta penilaian dong. Memang dalam sistem presidensial ini tidak ada sih sebenarnya bahasa oposisi dengan kita sistem parlemen. Ya memang bukan partai pengusung, ya kami bukan partai pengusung pada saat pilkada kemarin, tetapi Partai Demokrat melalui perpanjangan fraksi di Demokrat di lembaga DPRD kemarin, salah satunya itu menyokong untuk running speed atau berlari cepatnya Bupati Fahmi Masita ini, yang bisa kami anggap mengapresiasikan itu. Kami bentuk mengapresiasi itu dari fraksi Partai Demokrat pada saat pengesahan APBD tahun 2022 sangat mensupport sekali
kegiatan-kegiatan untuk berlari cepatnya pemerintahan Pak Masita pada tahun 2022. Oke, terima kasih Ketua. Ini dari fraksi Partai Demokrat, saya nggak ngerti apakah dia oposisi atau mendukung, karena berlari cepat tadi katanya, bersama-sama mendukung berduduk proses perjalanan pemerintah. Terus bagaimana dengan pemerintah daerah berlari cepat itu seperti apa maksudnya dari DPRD Kabupaten Pasir? Coba bisa ditanggapi. Iya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oh baiklah, dari kami posisi pemerintah daerah bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Gendrawan itu sudah benar, karena perjalanan tahap pertama ini sebenarnya dimulai pada tahun ini, tahun 2022, dan itu sudah jelas tercantum di dalam RPJMD. Namun demikian, kenapa kita menyebutkan juga bahwa RPJMD periodenya 2021 sampai 2029, karena 2021 ini kan sebenarnya sisa periode terakhir dari RPJMD lama, di masa kepemimpinan dan Jokowi. Begitu memasuki proses APBD perubahan, ada arahan dari provinsi agar 2021 dimasukkan ke dalam bagian dari penyusunan RPJMD. Nah, ini tentu saja membutuhkan waktu, karena memasukkan 1 tahun ke dalam rumusan RPJMD yang ada saat ini itu membutuhkan waktu. Proses penyusunannya, belum lagi penginputannya, belum lagi pelaksanaannya nanti, sehingga ada yang sempat dilakukan oleh kepala daerah terpilih pada tahun ini, namun karena durasi waktu yang sangat sempit mengakibatkan ada pelaksanaan belum bisa maksimal langsung. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Gendrawan, hasilnya yang nyatanya akan terlihat pada saat tahun ini. Berarti dalam 2 bulan terakhir ini menyisakan dari RPJMD sebelumnya. Berarti bisa dikatakan bahwa pemerintah ini kerjanya sudah sejauh mana sih? Ya, karena dari data yang ada pada tahun 2021 itu ada beberapa kegiatan yang termasuk bagian dari visi misi kepala daerah terpilih, terutama di sektor perkebunan dan sektor pertanian, sektor pariwisata juga. Jadi ada kegiatan-kegiatan seperti di pariwisata, itu nilai kegiatannya 2 miliar lebih, 2 miliar 200 miliar lebih, itu untuk mendukung bagian dari visi misi kepala daerah terpilih. Kemudian untuk sektor perkebunan juga ada program-program dan kegiatan seperti bantuan sapi dan ayam, ternak ayam, itu juga ada sudah tercantum dalam data pelaksanaan capaian tahun 2021. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih. Semoga kita semua dilancarkan rezekinya. Adapun untuk 2022, karena memang pada awalnya ini memang dicanangkan sebagai tahun pertama, di sini sebenarnya tergambar lebih jelas, capaian beserta volume dan capaian. Oke, terima kasih. Ini sudah masuk ke sampai bantuan ke masyarakat, termasuk sapi, ayam. Kayaknya banyak betul programnya. Bagaimana dengan Sekjen Partai Demokrat yang menanggapi itu? Tapi kita beda. Kalau sapi kan ya memang kerjanya pemerintah. Kalau sebagai partai pengusung, hal-hal vital termasuk di 9 program prioritas itu kan ada semacam kartu BPJS kesehatan yang saat ini lagi booming. Nggak punya kartu BPJS nggak bisa ngurus segala macamnya. Bagaimana tanggapan dari Sekjen? Terima kasih yang kedua kalinya. Saya akan sedikit menarik ini ke belakang terkait dengan bicara tentang Pasir Mas. Yang jelas pada pemerintahan kali ini, pemerintahan yang saya anggap harus seperti yang dikatakan Ketua Komisi 1 Komisi tadi itu adalah memang perlu kerja yang cepat. Bahkan kata Bupati atau Ketua DPC saya itu, kalau bisa terbang kita terbang katanya. Untuk apa? Untuk mencapai targetan Pasir Mas ini sampai pada 2024 nanti. Karena setahu saya untuk bicara pemilu periode kali ini agak lebih cepat pemerintahannya.
misalnya agak lebih cepat karena ada ini sudah disahkan ya undang-undang terkait kepemiluan kita, atau masih menggunakan produk lama? Ya, sepertinya nanti di 2024 itu akan berakhir, sehingga kami sebagai kader partai mengingatkan memang kepada Pak Bupati yang juga selaku Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa bahwa ada hal yang harus diseriusin di Kabupaten Pasir ini. Yang pertama, jauh sebelum beliau menjadi seorang bupati, kami selalu mengingatkan ketika beliau masih menjadi kader partai, ada hal-hal pembangunan di Kabupaten Pasir ini yang sangat prioritas, yang sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah. Kita lihat beberapa periode sebelumnya, itu saya pikir, saya menganggap pemerintah ini kadang tidak tahu bagaimana atau pemimpin pada era itu tidak tahu bagaimana cara melihat kebutuhan dasar masyarakat, sehingga kebutuhan dasar masyarakat itu yang harus diketahui sesungguhnya. Kebutuhan-kebutuhan yang sangat vital, bicara infrastruktur, bicara tentang kesehatan tadi, air bersih, sampai saya lama studi di luar daerah, saya kembali ke daerah ini, masih saja penyakitnya adalah penyakit lama. Penyakit lama yaitu masih ada daerah yang belum merdeka bicara tentang kegelapan sampai hari ini. Nah, sehingga kami berdiskusi di internal partai, sudah saatnya saya pikir dari kaum muda, yaitu pada saat itu, untuk mendorong ketua kami sebagai selaku ketua partai untuk bicara komitmen pembangunan. Oke, bicara komitmen pembangunan. Karena saya pikir kalau bicara kepemimpinan hebat itu saya pikir banyak yang hebat. Bahkan di DPRD itu banyak orang-orang kritis, banyak teman-teman yang hebat, baik dari politisi, baik pun dari akademisi. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih. Semoga kita semua dilancarkan rezekinya. Tetapi sekali lagi saya sampaikan kepada beliau pada saat itu, ini bicara komitmen membangun daerah. Tadi coba menjawab berkaitan dengan masalah BPJS tadi. Sampai hari ini, salah satu dari komitmen pembangunan kita adalah salah satu bentuk wujud Pasir Mas itu adalah peningkatan pelayanan publik. Itu yang utama. Peningkatan pelayanan publik yang utama adalah bicara tentang kesehatan. Nah, kesehatan ini adalah hal kebutuhan mendasar bagi masyarakat yang sampai hari ini diterjemahkan di dalam programnya Bupati hari ini adalah dengan BPJS gratis. Kita bisa melihat data di BPJS-an dari 2021 sampai 2022 Januari dan Februari ini, peningkatan pendaftaran BPJS baik itu secara manual maupun secara online itu sangat meningkat. Di 2021 sekitar 70 sekian, sampai di 2022 saya melihat data sudah sampai 48.000 sekian. Faktanya dokter kita masih kurang nih, termasuk BPJS oke lah ada, kemudian layanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat. Iya, Bagaimana itu? bagaimana? Layanan kesehatan yang diterima, mereka punya BPJS, tapi akses untuk menjangkau rumah-rumah sakit, puskesmas itu kan mereka agak kesulitan. Nah, saya sampaikan kembali dalam forum ini, di dalam pelayanan publik kami tertuang di dalam visi misi Pak Bupati, di dalam visi misi Pasir Masnya, tingkat pelayanan dasar. Yang pertama adalah bicara tentang kesehatan. Jadi di setiap desa, kami sampaikan pada saat itu dalam diskusi, di setiap desa harus ada dokter-dokter yang sampai ke desa. Bahkan di tingkat kecamatan pada saat itu, ini semua harus aktif di level ini. Karena apa? Karena inilah salah satu dasar dari pelayanan terbaik yang harus diciptakan oleh Pak Bupati karena biar bagaimanapun beliau lebih cukup cakap di wilayah itu. Karena notabene saya pikir beliau punya basic kedokteran ya. Iya, terima kasih. Kesehatan. Kita membahas masalah kesehatan. Gimana tanggapan Ketua Komisi 1 DPRD ini masalah akses layanan kesehatan ini? Baik, kita bicara tentang postur APBD kita dulu.
nanti kita akan berbicara tentang bagaimana beberapa indikator yang akan dicapai melalui program-program Pasirmas. Tahun 2021 itu tren belanja modal kita, belanja modal barang dan jasa kita itu dibanding dengan 2022 itu naiknya sangat fantastis, hampir 100% lebih, 2 berbanding 100. Jadi saya melihat sekarang, contoh aja di belanja modal tahun 2021 itu, 2019, 2020, 2021, 2022. Di 2021 itu belanja modal kita baik barang dan jasa itu main di angka 241 miliar. 2022 400 seperti ini. Belanja barang dan jasa kita tahun 2021 main di angka 541 miliar. Tahun 2022 1 triliun. Tahun 2022 naik fantastis jadi 1 triliun 41 miliar. Apa yang kita tangkap dari signifikannya naiknya signifikan, sangat signifikan, bahwa memang program-program yang tadi saya bilang ingin beralih cepat itu ingin dikejar Bapak Bupati, walaupun nanti dalam masih banyak beda tafsir kita tentang apakah Bapak Bupati ini nanti sampai tahun 2024 atau sesuai dengan SK Mendagrinya sampai dengan tahun 2026 karena surat keputusan 2026. Kami memandang pada saat postur APBD ini meningkat jauh, indikator-indikator pembangunan itu mestinya juga harus naik. Contoh, tingkat pengangguran terbuka nanti kita insya Allah akan turun. Terus yang kedua, tingkat kemiskinan kita turun. Laju pertumbuhan ekonomi kita pasti otomatis akan naik. Gini rasio kita juga akan naik. Begitu juga dengan indeks pembangunan manusia kita. Indeks pembangunan manusia kita inilah yang paling penting. Tadi kalau mengingat tadi bicara masalah infrastruktur, nah ini berkaitan sekali dengan bagaimana indikator untuk menilai suatu upaya keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih. Semoga kita semua dilancarkan rezekinya. Salah satunya penjelasan dari indeks pembangunan manusia, World Index itu menjelaskan bahwa bagaimana masyarakat itu bisa aksesnya bisa menikmati pembangunan untuk kualitas hidupnya. Pertama, dari segi aspek dimensi besarnya itu adalah tentang bagaimana kalau kita berbicara lebih spesifik itu orang itu akan panjang umur. Umurnya panjang, harapan hidupnya panjang. Jadi long healthy life itu panjang. Begitu juga dengan pengetahuan yang dia dapat, itu knowledge. Begitu juga dengan standar indeks hidupnya, yaitu Additional Living of Standard Index. Nah, inilah indikator-indikator yang akan bisa lagi dijelaskan bahwa beberapa 9 segala prioritas itu. Kalau menyangkut kualitas infrastruktur pembangunan, inilah yang saya sebut tadi itu, bahwa pembangunan belanja modal barang dan jasa, belanja modal yang naik signifikan tadi itu, otomatis nanti akan meningkatkan semua kualitas masyarakat tadi. Nah, kita berharap nanti tahun 2022, refleksi 2 tahunnya Bapak Bupati ini akan kita lihat ini. Indikatornya nanti seharusnya dengan angka yang sangat fantastis ini, itu akan meningkat jauh. Ingat, belanja modalnya, belanja barang dasarnya dari 500 jadi 1 triliun 41. Ini akan mengikuti bahwa gini rasio, tingkat kemiskinan, terus juga pengangguran terbuka, insya Allah akan turun. Nah, inilah yang akan menjadi infrastruktur. Kalau sudah tinggi angkanya, tapi nanti standar, contoh indeks pembangunan manusia, mungkin nanti Kepala Bapedalitbang bisa menjelaskan angkanya. Saya memperhatikan kalau 2019, 2020, 2021 angkanya mainnya di 70-72%. Ini main angkanya itu sudah masuk kategori tinggi, 72%. Nah, nanti kalau ditambah dengan anggaran 1 triliun, mestinya indikatornya akan lebih tinggi lagi. Jadi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik tadi yang disampaikan itu semua harus meningkat. Dengan angka segitu kita mengeluarkan dana yang besar kalau pelayanan pemerintah kualitas hidup manusia. Anda optimis sepakat dengan pemerintah daerah? Untuk 2 tahun saya masih gambaran begini. APBD kita ini di angka terakhir belanja kita sampai enggak di 1 tahun ke depan menjelaskan itu?
masalah realisasi infrastruktur. Jadi kalau infrastruktur ini masuk di dalam APBD, kita ada sedikit sejarah di dalam postur APBD kita, yaitu tentang penerimaan pembiayaan, yaitu tentang pinjaman daerah kita sebesar 600 miliar. Ada, terus ditambah dengan ada silpa 300 miliar, tambah dengan hasil sisa anggaran tahun lalu. 600 miliar ini kalau kita lihat dengan inflasi yang ada itu luar biasa hebatnya. Nah, pada saat pengesahan kesepakatan dengan DPRD, kita karena Bupati tadi semangatnya ingin berlari cepat, kita setuju itu pinjaman tadi itu. Nah, untuk meningkatkan kualitas tadi itu yang disebutkan oleh Pak Sekjen, meningkatkan kualitas. Nah, tadi ditanya tentang kualitas infrastruktur. Bayangkan kalau 600 miliar dari 24 link, 11 ruas, 24 link yang ada itu. Kalau itu terrealisasi sampai dengan akhir tahun 2022, luar biasa. Itu akan meningkat semua indikator-indikator itu. Pada intinya Demokrat pun mendukung pemerintah daerah untuk. Jadi selama ini Demokrat, fraksi Demokrat yang ada di DPRD melihat postur APBD dan semangat Pasirmas untuk bisa berlari cepat ini, kita akan mendukung terus. Tinggal nanti bagaimana pelaksanaannya di akhir tahun. Refleksi nanti 2 tahun di Februari yang tahun akan datang, kita akan menilai apakah memang Pasirmas ini jalan, indikator-indikator yang sudah disebutkan tadi itu bisa meningkat tadi itu bisa jalan. Nah, kita sih berdoa bersama-sama karena semua kepentingan kita serahkan untuk kemakmuran masyarakat. Oke, hari ini masih berfokus pada sektor pertambangan. Sekitar 73%, sisanya ditopang oleh sektor-sektor lainnya. Bagaimana pemerintah, khususnya Bapak Dalitbang ini, yang punya rancangan matang untuk menyelesaikan soal itu, yang kita tahu bersama bahwa pemerintah daerah hari ini sedang fokus ke sektor pertanian untuk di 2023 mendatang. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Kalau kita lihat, memang sampai saat ini PDRB Kabupaten Pasir itu masih didominasi oleh sektor pertambangan, khususnya batu bara, di mana kisarannya berkisar 73% lebih. Jadi dengan nilai sebesar ini sebenarnya kita rentan. Rentannya apa? Kalau komoditas ini harganya tiba-tiba anjlok seperti yang terjadi pada tahun 2012 hingga 2016 itu terjadi, luar biasa dampaknya bagi daerah ini. Nah, atas dasar itulah kita ke depan berupaya untuk meningkatkan peran atau kontribusi sektor lain sedikit demi sedikit. Itulah sebabnya kenapa pada tahun 2023 tema yang diusung adalah pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih. Semoga kita semua dilancarkan rezekinya. Jadi sebelum kita meningkatkan industri pengolahannya, kita genjot dulu pertaniannya. Kita genjot sektor potensi-potensi sektor pertanian yang ada, seperti agribisnis, katakanlah perkebunan kelapa sawit. Kemudian kita juga punya potensi lahan basah yang banyak, yang luas untuk mengembangkan sektor pertanian. Kemudian ini juga nanti ke depan dikaitkan dengan IKN, di mana kita akan diposisikan, diproyeksikan sebagai daerah penyangga. Kita juga punya potensi untuk sebagai hub atau penghubung konektivitas lintas baik antar daerah maupun lintas provinsi, karena kita Kabupaten Pasir adalah daerah paling selatan. Nah, untuk itu kita perlu mengembangkan strategi-strategi seperti mengembangkan sektor agribisnis. Dalam hal ini sektor kelapa sawit itu perlu kita perintis, kita awali industri hilirnya, karena saat ini kita sejak era 80-an, di mana Kabupaten Pasir itu adalah kabupaten paling awal di Kaltim yang mengembangkan kelapa sawit, sampai saat ini kita masih bertahan pada industri CPO saja. Nilai tambah yang kita peroleh sangat rendah, karena CPO ini dikirim ke Pulau Jawa semua, tidak ada yang bisa kita nikmati. Padahal kalau kita bisa merintis atau mendirikan industri hilir seperti refinery saja, luar biasa potensi tenaga kerja yang terserap, kemudian alih teknologi, nilai tambah ekonomis yang lebih baik yang akan kita peroleh di daerah, kemudian juga dari pajak daerah yang bisa menyokong pendapatan daerah dan lain sebagainya.
untuk sektor komoditas batubara ini, kalau tidak salah kita saat ini tahun 2021 tadi kita menikmati windfall profit. Jadi harga yang tidak terduga itu harga batubara itu sudah sempat menginjak di angka $200 per metric ton. Kemudian juga harga komoditas sawit juga melonjak, mungkin lebih baik daripada periode-periode sebelumnya yang pernah ada. Nah, ini membuat kita semacam mendapatkan berkah tidak terduga, blessing in disguise, karena berdasarkan data sementara BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasir itu melejit menjadi 5,47%. Ini sangat luar biasa, karena seperti pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Pasir itu minus 22,77%. Artinya kalau kita lihat pergeseran dari minus 2,77 ke 5,47 itu, maka akan kita dapat mengungkap pertumbuhan ekonomi sebesar kurang lebih 8,3%. Dan ini kalau ini memang data dari BPS ini bisa kita andalkan, bisa kita acu, ini sebenarnya di tahun 2021 itu ada tanda-tanda pemulihan ekonomi daerah. Hanya saja seperti yang dikatakan Bapak Ketua Komisi 1 tadi, permasalahan kita ini pertama menurunkan angka pengangguran terbuka yang pada tahun 2020 masih 4,52%. Kemudian menurunkan angka kemiskinan yang masih 9,5%. Ini lebih tinggi dari angka di provinsi. Di provinsi angka kemiskinan itu sebesar 7,7% lebih. Nah, namun untuk indeks gini, di mana indeks gini kan menggambarkan kesenjangan, tingkat kesenjangan pendapatan. Indeks gini kita itu berkisar pada 0,2 lebih. Artinya lebih baik daripada kisaran yang ada di provinsi 0,3. Nah, ini target kita ke depan, indeks gini kita turunkan lagi, angka kemiskinan dan pengangguran juga kita turunkan. Strateginya tentu pemerintah daerah berupaya membuka kesempatan lapangan kerja di segala sektor, membuka atau mendongkrak sektor usaha kecil, UKM yang bisa kita andalkan untuk menjadi penopang dikala ekonomi kita mengalami pasang surut. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih. Semoga kita semua dilancarkan rezekinya. Coba mengganti dari sektor dari pertambangan ke pertanian. Pertanian udah bisa apa ini? Baik, saya kira kita harus bersepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Bapeda tadi, bahwa selain dari sumber utama kita pada hari ini yaitu sektor pertambangan, maka kemudian perlu didorong sumber pendapatan lain selain daripada hal tersebut. Salah satu pilihan utamanya sebagaimana dalam program Bupati dan Wakil Bupati kita adalah mendorong sektor pertanian sebagai sektor andalan untuk Kabupaten Pasir ke depan. Tetapi kan kita tidak bisa kemudian serta-merta lalu kemudian mengatakan itu bahwa hari ini kita punya sawit yang luas lalu kemudian tuntas persoalannya. Tidak seperti itu. Dari 9 program utama, kalau menurut kami tentu harus dipilah, karena kan kita bicara misalkan saja soal sektor pertanian, harus ada skala prioritas dalam hal tersebut. Misalkan ya mungkin kita harus mendorong mana sih yang paling memiliki potensi terbaik. Jangan sampai kemudian nanti karena kita bicara kita harus dorong sektor pertanian, lalu kemudian kita kelabakan semua sektor pertanian mau kita majukan, ujung-ujungnya nanti tidak ada yang tertuntaskan. Sehingga saya juga bersepakat bahwa misalkan kita pilih satu program pada sektor pertanian itu yang mau kita betul-betul jadikan andalan, sehingga pada akhirnya nanti benar-benar bisa mewujudkan sumber pendapatan lain selain daripada pertambangan itu sendiri. Misalkan di sawit, luasan sawit kita kan luar biasa luasnya, tetapi di sektor yang lain mungkin masih ada potensi. Misalkan luasan persawahan kita di Kabupaten Pasir ini, baik yang lahan basah maupun lahan kering itu cukup luas, tinggal kemudian nanti bagaimana meningkatkan produksinya, lalu kemudian dituntaskan dari hulu ke hilirnya. Jangan sampai kemudian nanti ya hari ini kita gempar-gemborkan karena kita mau produksinya tinggi, lalu kemudian masyarakat semua menanam padi, tiba masa panen, lalu kemudian tidak terbeli. Nah, ini persoalan klasik pada masyarakat tani kita yang ada di Indonesia pada umumnya dan juga di Kabupaten Pasir secara khusus. Nah, kalau bicara strategi, ya strateginya sederhana, tuntaskan dari hulu hingga ke hilir. Kalau itu misalkan kita bicara sawit,
maka tuntaskan dari produksinya sampai kemudian industri hilirnya. Insya Allah daerah kita akan terbantu dengan sektor pertanian tersebut. Saya kira itu. Terima kasih Mas Umar Bato selaku akademisi. Coba saya korek-korek dari partai pengusung. Ini minta fokus nih Pak Sekjen. Fokusnya mau kemana ini? Mau ke perkebunan atau sektor pertanian? Haji Hendra tadi itu sudah cukup bisa mewakili pemerintah jawaban-jawaban. Ya Pak Ketua. Ini perlu ya, perlu. Ini oposisi atau gimana sebenarnya ini? Nah, beliau sendiri yang sampaikan tidak ada partai oposisi dalam dunia presidensial. Iya, ya, tidak ada partai oposisi. Karena beliau tidak mungkin Sepakat, oposisi. Ya. Makanya saya anggap beliau menjawab tadi sebenarnya mewakili pemerintah, bukan saya. Saya ini hanya mewakili partai pengusung. Ya, oke baik. Kalau bicara tentang fokus kita di wilayah pertanian, ada pergeseran ya, ada pergeseran tujuan andalan untuk membangun Kabupaten Pasir. Salah satu yang tertuang di dalam program Pasir Mas itu adalah menjadikan pertanian sebagai komoditi andalan. Kenapa? Karena sampai hari ini diskusi di berbagai tempat, di forum-forum ilmiah, sampai di warung-warung kopi, diskusinya bicara tentang IKN. Saya pikir Tanah Grogot Kabupaten Pasir adalah salah satu tempat daerah yang harus siap ketika IKN itu ditetapkan. Kenapa kita yang harus siap? Karena bicara kesiapan ini harus kita lihat dari semua sektor. Yang walaupun kita diskusi ini bicara tentang pertanian, tetapi yang disiapkan oleh pemerintah khususnya untuk Fahmi, Dr. Fahmi dan Ibu Wakil Ibu Masita adalah, ini saya kasih bocoran saja ya pada teman-teman. Ada rencana nanti, ada rencana besar yang dialokasikan oleh ini bukan bicara dari program pemerintah, tetapi ini menjadi diskusi kami di internal yang kami dorong kuat dari partai pengusung adalah di 2023 Kabupaten Pasir harus menjadi penyangga atau penguatan pangannya. Bahkan sudah ditetapkan di beberapa titik akan dijadikan sebagai area food estate. Food estate ini kita akan mendapat sekitar 3.000 hektar sekian. Tempatnya itu saya kasih bocoran juga, walau ini masih rencana ya, nanti tinggal di cross check ke dinas terkait. Di Tanah Grogot dan Kecamatan Pasir Belengkong itu di angka 1.500 hektar, dan di Kecamatan Longkali itu tepatnya. Food estate ini untuk apa? Adalah ini kita akan bicara tentang ketahanan pangan dalam arti luas. Ketahanan pangan dalam arti luas ini saya pikir bicara pertanian, perkebunan, sampai pada peternakan. Nah ini yang akan dikejar, sehingga pada 2022 ini Pak Bupati akan fokus bicara infrastruktur. 2023 Pak Bupati akan fokus bicara pertumbuhan ekonomi daerah ini. Makanya kalau bicara tentang Pasir Mas, penerjemahannya ada 4 item mendasar, isu besarnya mendasar 4 poin. Yang pertama yaitu bicara pelayanan publik yang harus yang saat ini selalu digenjot oleh Bupati. Yang kedua adalah bicara infrastruktur. Infrastruktur kita ini ya baik itu sarana pendidikan, jalan, sampai pada daerah-daerah blind spot itu sudah kami bahas. Selanjutnya yang ketiga adalah jawaban dari Pasir Mas itu, isu besar yang akan dicanangkan oleh Bapak Bupati adalah bicara tentang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Nah ini yang menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi kita adalah bicara untuk peningkatan atau penguatan pangan. Karena kita tahu bersama kalau melihat data pertanian, ada
di daerah kita ini ada 35 desa sangat rentan dengan pangan, 4 desa yang sangat rentan dengan pangan, dan beberapa desa lainnya adalah rentan pangan. Nah, sehingga itu yang menjadi persoalan, kenapa hari ini kita yang akan menjadi sebagai penyangga IKN kok tidak mempersiapkan itu, sehingga kita harus melupakan bicara tentang pertambangan, karena biar bagaimanapun isu tentang pertambangan, komoditi pertambangan ini pasti akan habis, lambat laun ini akan habis, sehingga ada perubahan mindset kepemimpinan pada pemerintahan kali ini, yaitu bicara mengalihkan komoditi hasil pertumbuhan ekonomi kita bicara pangan. Saya pikir Ajendra lebih paham bagaimana mekanismenya itu. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih. Semoga kita semua dilancarkan rezekinya. Tadi kita bicara ke sektor pertama, pertanian. Pemirsa, saat ini kita coba bicara kepada para pembicara kita masalah kesejahteraan buruh. Sejauh mana pemerintah daerah untuk memfasilitasi ini? Karena kita tahu ini mereka orang-orang yang mendasar, yang langsung berkomunikasi dengan masyarakat, meluangkan waktunya cukup banyak dan mendidik mereka hingga mereka punya sikap yang jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Sekian, saya kasih waktu lagi deh menjawab itu. Bagaimana itu? Bicara kesejahteraan buruh ya? Iya, ini kan PTT juga, ini kan gimana ya? Iya. Ya mumpung mungkin Apalagi kabarnya mau dicopot mereka ini. ada yang menyaksikan PTT dalam siaran live kita. Yang jelas, yang menjadi program itu adalah program-program andalan disampaikan pada saat kampanye Pak Bupati menjadi calon bupati. Akhirnya di tahun 2022 ini kabar gembira adalah untuk meningkatkan, salah satu poin dari jawaban Pasir Mas itu adalah peningkatan kualitas SDM kita. Nah, untuk peningkatan kualitas SDM tentunya juga kita butuh peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat ini salah satu bentuk yang nyata hari ini adalah bagaimana peningkatan pelayanan publik itu ditingkatkan kesejahteraan tenaga-tenaga honorer. Saya pikir lagi-lagi Haji Hendra tahu bagaimana postur anggaran kita. Tahun ini saya pikir, saya anggap itu sudah final dan itu akan terrealisasi. Untuk kesejahteraan honorer sudah akan dinaikkan. Dan itu sudah di tahun 2022 ini akan terlaksana. Tinggal saja menunggu waktunya. Itu kalau untuk tenaga honorer. Kalau guru ngaji bagaimana? Sampai guru ngaji sampai hari ini itu sudah melakukan koordinasi dengan terutama bidang Kesra. Bahkan saya kemarin dari bukan hanya guru ngaji, sebenarnya di pemerintah ini akan sampai ada program yang kami anggap itu relevan, masih harus kita pakai sampai bicara dari pembangunan, untuk melanjutkan beberapa program lama yang memang harus kita modifikasi ulang untuk bisa disampaikan kepada masyarakat. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih. Semoga kita semua dilancarkan rezekinya. Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, kita sapa di sana ada Pak Muksin hadir juga pada malam hari ini menyaksikan dialog interaktif kita dalam acara Hari Pers Nasional. Kembali kita ke diskusi kita pada malam hari ini. Pertama ini kan terkait dengan refleksi 1 tahun ya. Tentu untuk melakukan refleksi pertama kita harus melihat visi dan misi dari Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Nah, visinya kan visi Pasir Mas, Pasir yang maju, adil dan sejahtera. Nah, untuk mewujudkan Pasir Mas ini ada 4 misi yang harus dijalankan.
Nah, misi pertama itu terkait dengan ekonomi daerah, perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing. Yang kedua tentang tata kelola pemerintahan, yang ketiga tentang infrastruktur, dan yang keempat tentang sumber daya manusia. Nah, pariwisata sendiri masuk di misi pertama, mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing. Nah, ini kan tujuannya untuk meningkatkan, mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing. Nah, ada dua sasaran di dalam misi satu ini, ada dua sasaran. Sasaran pertama itu terkait dengan pertanian, sasaran kedua terkait dengan pariwisata. Nah, ini kemudian juga yang menjadi prioritas Pak Bupati dan Ibu Wati atau pemerintah daerah di dalam penyusunan RKPD. Memang di sana prioritasnya adalah peningkatan pertanian. Nah, mungkin bisa ditambah Pak Kepala Bapedalitbang menjadi pariwisata juga, jangan pertanian aja gitu, pariwisata juga. Nah, karena saya lihat yang diutamakan tuh pertanian, saya lihat di tema besarnya, padahal di misi pertama itu ada dua sasaran di situ, pertanian dan pariwisata. Nah, lalu bagaimana perhatian pemerintah daerah terhadap pengembangan pariwisata? Sangat besar, karena pariwisata merupakan salah satu sektor andalan yang kita harapkan dapat membantu atau menopang perekonomian daerah. Nah, pada tahun 2021 itu sudah dianggarkan untuk pembangunan pariwisata. Kita sudah menetapkan, atau pemerintah daerah dalam RPJMD dan juga dalam rencana induk pembangunan pariwisata daerah atau Riparda itu sudah menetapkan 4 kawasan strategis pariwisata atau KSP. Yang pertama kawasan Gunung Boga. Nah, itu tahun 2021 itu sudah dianggarkan sekitar 414 juta untuk melengkapi sebagai melengkapi bagian dari amenitasnya. Nah, kan ada empat hal yang ada 4A yang harus dipenuhi sebuah kawasan pariwisata untuk dinyatakan sebagai pariwisata atau kawasan pariwisata yang representatif. Yang pertama A-nya itu adalah atraksi, attract ya. Nah, seperti Gunung Embun, atraksinya kan ada embunnya, dia nanti di atas awan. Yang kedua adalah terkait dengan amenitas. Amenitas itu adalah fasilitas yang ada di kawasan wisata itu. Nah, kita sudah membangun tahun 2021 dan tahun 2022 ini juga sudah dialokasikan anggaran sekitar 2,4 miliar lebih untuk membangun kawasan Gunung Boga. Nah, kemudian yang ketiga adalah aksesibilitas. Nah, ini mungkin yang perlu mendapat perhatian lebih, karena aksesibilitas ke Gunung Boga memang masih harus ditingkatkan. Nah, ini mungkin terkait juga dengan misi ketiga ya, tentang infrastruktur. Nah, kita berharap ini juga menjadi perhatian ke depan. Kemudian yang keempat adalah ancillary terkait dengan kelembagaan, itu sudah kuat. Jadi tinggal dari 4A ini tinggal aksesibilitas sebenarnya yang perlu ditingkatkan lagi ke depan. Terima kasih Pak Muksin. Kalau bicara terus saya sampai pagi. Nah, tapi intinya adalah bagaimana ke depan sektor pariwisata ini bisa kemudian diperhatikan lagi, karena setiap tahun kita akan membangun sektor pariwisata dan menuntaskan setiap tahun itu. Kemarin komitmen Pak Bupati Pak, jadi tahun ini kita tuntaskan Gunung Boga, nanti tahun depan rencananya Pasir Mayang yang akan kita tuntaskan. Nah, kemudian tahun ini juga rencananya kita akan kita berdoa mudah-mudahan dapat bantuan keuangan untuk kawasan wisata terpadu di seberang kawasan wisata terpadu Sungai Tuang. Kita berharap dapat bantuan keuangan 10 miliar dari provinsi tahun ini. Kemudian Tahura Latih Petangis rencananya kita tuntaskan di tahun 2024. Tapi Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih. Semoga kita semua dilancarkan rezekinya. Yang saya hormati para narasumber serta rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini. Untuk mengawalinya, saya pertama kali mengucapkan selamat Hari Pers untuk seluruh insan pers Indonesia, mobil khusus yang di Kabupaten Pasir. Mudah-mudahan ini menjadi momentum kebangkitan pers
sehingga PES menjadi sebuah sarana untuk edukasi masyarakat dan juga pemerintahan terkait pembangunan daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili dari rekan-rekan mahasiswa khususnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dari obrolan yang disampaikan tadi luar biasa sekali. Karena apa? Karena merefleksikan kepemimpinan itu berarti bagaimana kita mengevaluasi dan kita bermuhasabah kembali bagaimana pembangunan yang sudah terjadi di Kabupaten Pasir kita untuk yang sudah berjalan maupun yang akan datang. Saya harap bahwasanya selain bagaimana rencana-rencana sudah dibangun dan digagas, itu bukan hanya sekedar program yang hanya di saat itu saja. Kita ketahui bahwasanya di tahun 2015 PBB telah meluncurkan SDGs atau Sustainable Development Goal, yaitu 17 tujuan pembangunan yang direfleksikan dalam Bappenas, dan saya coba cocokkan dan ternyata itu sesuai dengan menjadi 9 program utama dari Bupati Pasir, Bapak Fahmi, dan Ibu Wakil Bupati Ibu Masita. Ini merupakan suatu kemajuan berpikir seorang pemimpin daerah untuk bagaimana menyesuaikan terkait secara internasional maupun secara nasional. Tetapi ada satu hal yang ingin menjadi aspirasi saya selaku mahasiswa dalam hal ini ranah pengembangan sumber daya mahasiswa atau manusia yang ada di Kabupaten Pasir. Mungkin bisa ditanggapi, khususnya di sini sudah lengkap dari oposisi, dari partai pengusung, dari akademisi dan juga dari pemerintah daerah. Kita ketahui bahwasannya di saat ada infrastruktur yang bagus, di saat sebuah program itu baik, tetapi apabila dijalankan bukan oleh orang yang memang paham dengan kemajuan teknologi dan paham terkait bagaimana infrastruktur yang diberikan, maka itu akan jadi sia-sia. Dan kita ketahui bahwasanya di Kabupaten Pasir ini memiliki institusi pendidikan tinggi yang saya rasa cukup kompleks dan mumpuni untuk menghasilkan sarjana-sarjana yang mampu membangun Kabupaten Pasir. Ada ahli ekonomi dari Widya Praja, ahli pertanian, dan juga dari sebagainya. Nah, ini membuktikan bahwasanya di salah satu program itu adalah pengembangan SDM dengan memberikan beasiswa, atau ada istilah harapan saya, ada universitas yang bisa berdiri di Kabupaten Pasir. Ini menunjukkan bahwasanya peningkatan SDM itu harus diikuti oleh bagaimana kesiapan dari infrastruktur yang memang mumpuni. Kalau ada perguruan tinggi, saya yakin akan ada sarjana-sarjana yang betul-betul fokus untuk membangun Kabupaten Pasir dan siap menjadi pemimpin otorita IKN nantinya. Mungkin itu dari saya. Kurang lebih mohon maaf, bila bisa bilillah, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum berpisah kami selalu menyampaikan pepatah Arab, wa qadir jalijur alis sayfi bur'an wala bur'an lima jahar lisan. Kalau pedang melukai badan masih ada jalan untuk sembuh, namun kalau lisan melukai hati, kemana obat akan dicari, kecuali minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.